itu berlaku hanya umat muslim, tapi tidak bagi non-muslim, seperti itu. Jadi untuk itu saudara-saudari, mari kita lanjutkan, kok syariat menjadi penyebabnya Islam itu tinggal namanya. Ya, kita lanjutkan bagaimana selanjutnya. Ini kan sudah Islam tinggal namanya. Karena apa? Karena orang sudah jauh dari syariatnya, ya kan? Bahkan di dunia itu kadang-kadang kita sudah dibalas oleh Allah, kan seperti itu ya. Tapi jangan tegang. Karena apa? Nanti di ujung-ujungnya ini ada faedahnya gitu. Jadi yang kita yang masih hidup itu belum terlambat. Jadi tidak ada kata terlambat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Tidak ada. Selagi orang itu masih hidup, selagi masih ada nyawa, tubuh masih sehat, rohani, jasmani masih oke. Jadi tidak ada kata-kata terlambat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada kata-kata terlambat. Karena apa? Walaupun saudara itu dosanya memenuhi dunia, dosanya sedunia, tapi ada tapinya ya. Ampunan Allah, kasih sayang Allah, kecintaan Allah kepada kita tuh lebih besar. Bahkan kecintaan Allah itu meliputi alam semesta. Jadi nggak ada, walaupun kita sebelumnya tidak memeluk agama Islam, lalu bersyahadat memeluk agama Islam, wah itu lebih bagus lagi. Karena apa? Walaupun umurnya sudah 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, kita menjadi orang yang non-muslim setelah umur 100 tahun misalkan, lalu kita bersyahadat kepada Allah, luar biasa. Itu bagaikan bayi yang baru lahir. Bagaikan bayi yang baru lahir yang tidak punya beban dosa, seperti itu. Wah, luar biasa ya saudara-saudari. Jadi walaupun ini nama channelnya Ngopi Koplak, tapi insya Allah ya ngajinya ya ngobrol pintar, seperti itulah. Atau ngolah pikir sambil ngaji gitu. Makanya ngopi, ngolah pikir sambil ngaji gitu. Santai saja ya. Oke. Tadi saya kan berhenti di musim haji ya. Sekarang saya lanjutkan di musim haji. Jadi kalau orang itu sudah berhaji, sudah menunaikan ibadah haji ya. Jadi intinya begini, kenapa orang itu di haji harus dipanggil Pak Haji? Enggak, seharusnya enggak. Panggilan haji itu kan hanya gelar ya. Walaupun orang itu sudah berhaji dipanggil Pak boleh. Misalkan yang tidak haji dipanggil Pak Haji boleh, itu hanya gelar ya. Jadi soal haji itu tidak ada tujuannya dengan kita agar dipanggil Pak Haji, nggak ada ya, nggak ada. Itu kan hanya seperti ini ya, contoh ya. Rukun Islam kan ada 5, ada 5 seperti itu ya. Jadi misalkan ini Islam, saya contohkan ini Islam. Jadi nomor 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Nah, sekarang Islam saya genggam dalam genggaman. Lalu karena saya tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji, saya lepas hajinya. Karena nggak mampu, ya kan? Islam tetap di genggaman kita, tetap ada dalam keimanan kita. Lalu kita tidak berpuasa. Apakah benar ini semua karena solawatnya, orangnya yang bersolawat ikut bergoyang? Nggak percaya, dengarkan lagu yang satu ini yang diciptakan oleh musisi Mulyono. Bersolawatlah dengan penuh kemuliaan, jangan hidupmu dipenuhi dosa dan kemaksiatan. Takutlah kepada Allah, mohon ampun dan keselamatan. Syafaat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita di kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di channel YouTube Ngopi Kopla. Jadi memang saya singkat ya nama channel ini. Jadi Ngopi Ngobla. Ngopi Ngobla itu ya ngobrol ngobrol santai lah intinya sambil ngaji gitu. Jadi Ngopi Kopla itu ngobrol pintar seperti itu teman. Atau bisa diartikan dengan ngopi ngopla itu ya ngopi sambil bercanda atau apa gitu biar nggak serius ngajinya tetap tapi biar nggak sepaneng bagi pendengar seperti itu. Jadi sesuai tema di akhir zaman ini ya karena banyaknya huru hara di akhir zaman, banyak pemimpin yang tidak peduli sama rakyat kecil atau di mana. Jadi saya mengaji di kitab ini sesuai temanya Islam hanya ada namanya, seperti itu. Jadi di kesempatan kali ini alhamdulillah saya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga saudara-saudari dimanapun berada semoga juga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi keluarganya yang masih terbaring, masih sakit ya, yang belum sehat, semoga Allah mengangkat penyakitnya ya, beserta dosa-dosanya dan diberi ketabahan, ditambahi pahalanya ya. Dan bagi keluarganya yang sehat semoga diberi tabah ketika ada keluarganya yang sakit. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara-saudari, kita mulai sesuai temanya ini ya. Temanya kali ini yang dihadirkan oleh Ngopi Kopla itu Islam hanya tinggal namanya, seperti itu. Kita awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara-saudari sekalian dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Kita sebagai umat muslim, mari kita sampaikan salawat Nabi kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita tetap dalam keadaan iman dan wafat dalam keadaan iman, dan semoga selalu disyafaati oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi bi syafaati Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, terlebih dahulu mari kita sampaikan mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya yang dilimpahkan kepada kita sehingga saat ini kita bisa menyaksikan ya kajian-kajian di Ngopi Kopla ini. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena hanya dengan petunjuk beliau Islam bisa menyebar sampai ke pelosok dunia, sehingga kita mampu membedakan yang hak dan yang batil. Semoga kita tergolong umat beliau Nabi besar Muhammad SAW yang setia kepadanya, agar kesuksesan dan kebaikan dunia akhirat benar-benar terwujud bagi kita semua. Saudara-saudari sekalian yang kami hormati, sesuai dengan tema yang saya sampaikan tadi, bahwa Islam sekarang itu tinggal namanya. Jadi jangan tegang dulu, makanya harus siapkan kopi ya. Siapkan kopi atau camilan sambil mendengarkan kajian-kajian dari Ngopi Kopla ini. Makanya saya beri nama channel ini namanya Ngopi Ngopla, biar tidak sepaneng karena ini ngajinya sungguhan gitu. Jadi yang misalnya yang saya sampaikan dulu dalam hadis-hadis qudsi gitu ya, bukan hadis-hadis palsu atau hadis-hadis apa gitu ya. Jadi karena
Banyak di akhir zaman itu banyak ayat-ayat yang dipluntir, banyak hadis yang dipalsukan ya, sehingga di mana-mana banyak pemakaman palsu, berziarah kubur dapat ini ya, yang orang yang berziarah tuh meminta kekayaan. Nah, karena apa? Karena ayat dipluntir. Makanya di sini hadirlah Ngopi Kopla untuk memberi edukasi kepada masyarakat luas agar kita itu jangan terlalu percaya kepada manusia. Jadi kalau kita misalkan punya guru, lihat dulu sanad ilmunya, akhlaknya, ya kan? Jadi jangan asal-asalan ya. Jadi mari kita mulai hanya di channel YouTube Ngopi Kopla. Susahkan orang yang menyusahkan kepulangan Habib Rizik. Hinakan orang ya Allah yang menghinakan Habib Rizik. Lecehkan orang ya Allah yang melecehkan Habib Rizik. Kami mohon keadilan-Mu ya Allah. Hancurkan, binasakan Allah. Sesuai tema Islam tinggal namanya. Ya memang betul ya saudara. Bahwa kejadian di akhir zaman ini ya. Islam ini sudah benar-benar tinggal namanya. Dalam hal ini kita bisa merenungkan. Coba kita renungkan diri, mengapa hal tersebut itu akan terjadi. Ya, karena di akhir zaman itu kehidupan orang-orang Islam itu banyak yang menyimpang dari syariat Islam. Jadi penyebabnya Islam tinggal namanya itu, yaitu karena orang-orang itu sudah jauh dari syariatnya. Contoh kecil ya, seorang wanita yang berjilbab, berpakaian street, lalu bergoyang di TikTok, joget ya kan. Tapi dia itu pakai jilbab. Nah, itu namanya juga pelecehan, ya. Karena apa? Dia bergoyang, berjoget, tapi dia pakai jilbab gitu. Nah, seperti itu. Itu seakan-akan itu pelecehan kan seperti itu. Nah, makanya Islam itu tinggal namanya itu disebabkan bukan karena dunianya. Bukan karena akhir zaman, tapi karena fitnah akhir zaman. Jadi fitnah akhir zaman itu ya apa? Banyak seperti Android, seperti HP. Tapi HP itu tergantung sih, tergantung orangnya. Karena sekarang itu kan, apalagi sekarang dunia AI seperti itu ya. Banyak orang tampil beda, nggak sesuai nggak sesuai kenyataannya ya kan. Banyak orang yang berwajah cantik, berparas cantik, tapi ketika ketemu aslinya itu ya amit-amit yang bayi kan seperti itu. Tapi gaya hidupnya itu di media sosial itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi naudzubillah min dzalik, sekali lagi kita itu masih ada umur, selagi kita itu masih diberi napas oleh Allah untuk menyampaikan kalimat-kalimat, atau bagi saudara-saudara kalau masih diberi napas, kita masih bisa bersolawat, bisa ngaji, daripada kita bergoyang, lebih baik kita sampaikan walaupun satu ayat. Dan daripada kita pamer kemuliaan tubuh di dunia media sosial, itu maksiat, asli maksiat. Jadi selagi itu video atau foto yang tayang itu, tapi maksiatnya berlaku untuk umat muslim. Kenapa? Ya, itu berlaku hanya umat muslim, tapi tidak bagi non muslim, seperti itu. Jadi untuk itu saudara-saudari, mari kita lanjutkan. Kok syariat menjadi penyebabnya Islam itu tinggal namanya. Ya, kita lanjutkan bagaimana selanjutnya. Ini kan sudah Islam tinggal namanya. Karena apa? Karena orang sudah jauh dari syariatnya, ya kan? Sudah banyak orang yang menjauh dari syariatnya. Walaupun tidak semua orang, tapi sudah banyak. Coba saudara-saudari resapi dan angan-angan sendirilah, ya, angan-angan sendiri. Jadi kalau orang sudah jauh dari syariat Islam, sehingga namanya saja itu gimana ya? Namanya itu disebut Islam, memang itu ya. Kelak di akhir zaman tidak sedikit orang-orang di sana sini yang beragama Islam khususnya, akan tetapi tidak mencerminkan secara dirinya itu beragama Islam, seperti itu. Nah, bila ditanya oleh orang, misalkan datang ke pasar, datang ke pertokoan, atau kemana, di tempat-tempat yang lain, atau rekreasi, ditanya sama orang,
"Apa agamanya Pak? Apa agamanya Bu?" "Islam," katanya, bila ditanya. Bahkan nggak sungkan-sungkan orang itu, mengambil kartu namanya, "Ini lihat coba di KTP saya, Islam kan?" Nah, kata yang lain, "Oh iya, orang Islam," katanya. Bahkan KTP-nya ya diperlihatkan, agar orang itu lebih percaya lagi kalau memang agamanya Islam, kan seperti itu. Tapi sayang seribu sayang Saudara, karena apa? Sholat wajib 5 waktu sehari-hari sering absen, puasa Ramadan sering kosong, ya kan? Orang berbuka puasa dia tuh sibuk ikut buka puasa, seakan-akan dia itu berpuasa. Waktunya orang sahur itu, juga ikut-ikutan, ya kan? Ikut sahur gitu seakan-akan. Tapi di luar sana, ya Allahu a'lam. Cobalah kita resapi ya, semakin zaman itu semakin berakhir, semakin akhir kan, ya seperti itu kejadiannya kan seperti itu. Itu bukan hanya terjadi di Pulau Jawa atau di luar Jawa tuh, ini sudah menyeluruh dunia. Karena apa? Sesuai dengan judulnya tadi, kalau Islam itu tinggal namanya. Agamanya Islam, tapi dia meninggalkan syariat Islam. Karena kalau orang sudah keluar dari syariat Islam, sudah lupa dia ya. Dia tuh enggan berzakat, padahal telah mencapai apa ya, nisyabnya gitu loh. Dan tidak ingat bahwa harta yang dimiliki itu ada haknya orang lain. Fakir dan miskin itu hanya orang fakir dan miskin kelebihan harta kita itu. Dan dia juga itu melaksanakan ibadah haji, akan tetapi tujuan dan maksudnya itu keliru. Nah, kenapa saya kelirukan? Karena sekarang orang kebanyakan kalau menunaikan ibadah haji, umroh atau apa ya, dia itu gimana ya, bangga bangga dengan kemampuannya dia gitu. Bila dipanggil Pak Haji, dia itu kepalanya langsung besar, pakai sorban putih, songkok putih, dan setelah haji dia apa ya, tidak ada perubahan sama sekali. Misalkan sepulang dari haji itu masih mempunyai kesenangan yang, menyimpang ya dari ajaran Islam. Terus apa ya, bagi orang yang sudah berhaji itu seharusnya kan dia itu berubah sifatnya, akhlaknya yang tadinya suka, menghina orang, harus rubah. Yang tadinya itu pelit, harus luman. Yang tadinya itu, apa ya, sholat itu jarang-jarang, harus lebih tepat waktu, seperti itu ya. Itu baru namanya hajinya mabrur ya, seperti itu saudara-saudari. Jadi ini memang namanya ngopi koplak ya, tapi ngajinya insya Allah sungguhan gitu. Jadi biar nggak tegang aja seperti itu. Makanya kalau ngaji itu sambil siapkan kopi ya seperti itu. Karena apa? Namanya saja kan ngopi koplak seperti itu. Jadi bagaimana hukum-hukum dalam Islam, dalam syariat Islam ketika orang itu sudah berhaji, perlu kita ketahui dan simak baik-baik ya, agar siapa tahu saudara bisa menunaikan haji setelah pulang dari haji. Oh iya, saya mendengar kajian di channel YouTube Ngopi Koplak. Ternyata kalau sudah haji benar di Mekah kejadiannya gini. Saya dulu di kampung halaman saya pernah menghina orang. Sampai ke kota Mekah, saya nggak punya salah apa-apa sama orang dicaci maki misalkan. Terus saya di kampung saya pernah nyakitin orang. Pernah mengambil haknya orang, tiba-tiba saya di kota Mekah itu kehilangan misalkan. Itulah apa yang kita lakukan di tanah kelahiran kita, nantinya di sana terjadi ya saudara-saudari ya, terjadi. Jadi itu ya hukum lah, hukum Allah itu. Jadi agar orang itu lebih memahami bahwa balasan dari Allah itu tidak menunggu kita tuh mati ya. Bahkan di dunia itu kadang-kadang kita sudah dibalas oleh Allah kan seperti itu ya. Tapi jangan tegang. Karena apa? Nanti di ujung-ujungnya ini ada faedahnya gitu. Jadi yang kita yang masih hidup itu belum terlambat. Jadi tidak ada kata lambat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Tidak ada. Selagi orang itu masih hidup, selagi masih ada nyawa, tubuh masih sehat, rohani, jasmani masih oke. Jadi tidak ada kata-kata terlambat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada kata-kata terlambat. Karena apa? Walaupun saudara itu dosanya memenuhi dunia, dosanya sedunia, tapi
ada tapinya ya. Ampunan Allah, kasih sayang Allah, kecintaan Allah kepada kita tuh lebih besar. Bahkan kecintaan Allah itu meliputi alam semesta. Jadi nggak ada, walaupun kita sebelumnya tidak memeluk agama Islam, lalu bersyahadat memeluk agama Islam. Wah, itu lebih bagus lagi. Karena apa? Walaupun umurnya sudah 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, kita menjadi orang yang non-muslim setelah umur 100 tahun misalkan, lalu kita bersyahadat kepada Allah, luar biasa. Itu bagaikan bayi yang baru lahir. Bagaikan bayi yang baru lahir yang tidak punya beban dosa, seperti itu. Wah, luar biasa ya saudara-saudari. Jadi walaupun ini nama channelnya Ngopi Koplak, tapi insya Allah ya ngajinya ya ngobrol pintar, seperti itulah. Atau ngolah pikir sambil ngaji gitu. Makanya ngopi, ngolah pikir sambil ngaji gitu. Santai saja ya. Oke. Tadi saya kan berhenti di musim haji ya. Sekarang saya lanjutkan di musim haji. Jadi kalau orang itu sudah berhaji, sudah menunaikan ibadah haji ya. Jadi intinya begini, kenapa orang itu di haji harus dipanggil Pak Haji? Enggak seharusnya. Enggak. Panggilan haji itu kan hanya gelar ya. Walaupun orang itu sudah berhaji dipanggil Pak boleh. Misalkan yang tidak haji dipanggil Pak Haji boleh, itu hanya gelar ya. Jadi soal haji itu tidak ada tujuannya dengan kita agar dipanggil Pak Haji, nggak ada ya, nggak ada. Itu kan hanya seperti ini ya, contoh ya. Rukun Islam kan ada 5, ada 5 seperti itu ya. Jadi misalkan ini Islam, saya contohkan ini Islam. Jadi nomor 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Nah, sekarang Islam saya genggam dalam genggaman. Lalu karena saya tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji, saya lepas hajinya. Karena nggak mampu, ya kan? Islam tetap di genggaman kita, tetap ada dalam keimanan kita. Lalu kita tidak berpuasa, mungkin ada halangan karena sakit, ada anjuran dari dokter, yang harus minum obat di siang hari atau jam 9 pagi harus minum obat. Nah, ya kan, ada penyakit yang serius, apabila ini dilanggar ini merugikan. Maka Rasulullah memperbolehkan ya kalau puasa. Terus yang ketiga ini kan kelima, ini keempat, ini ketiga. Hitung dari haji, hitung mundur ya, hitung mundur. Jadi karena saya nggak punya rezeki pas-pasan buat makan anak saya kurang-kurang, masa saya mau zakat kan nggak bisa ya. Nah, tapi kalau yang 2 dilepas, yang 3 dilepas nggak apa-apa. Tapi kalau yang 2 dilepas, sholat. Ketika kita tidak sholat, maka syahadat pun lepas. Coba, jatuhlah. Kita tidak punya iman. Walaupun kita itu dilahirkan dari seorang muslim, tapi kita keluar dari Islam ketika kita, yang pertama, kita itu misalkan tidak sholat. Alasannya apa? Misalkan sholat nggak dapat apa-apa, maka orang itu kafir hukumnya. Tapi kalau orang itu ditanya misalkan, kamu kok nggak sholat kenapa? Doakan saya karena saya itu nggak tahu ya, saya belum dapat hidayah mungkin. Sehingga saya sholat tuh kok masih males gitu. Masih males mau sholat gitu. Itu namanya kufur ya. Jadi beda. Kalau orang ditanya, misalkan, kamu kok nggak pernah kelihatan sholat? Sholat nggak dapat uang, nggak dapat apa-apa. Misalkan, itu hukumnya kafir ya. Kalau tidak Jumatan 3 kali, laki-laki itu hukumnya kafir, seperti itu. Oke, kita sekarang kembali ke haji ya. Jadi walaupun saya ngomong dari tadi itu berhenti di musim haji, tapi di ingatan saya masih ingat, saya tadi berhenti di sana. Nah, sekarang saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan di ketika orang itu sudah berhaji, ya kan? Sudah berhaji itu bukan karena gengsi kan, seperti itu ya, karena haji itu banyak maknanya. Bahkan di Arab itu nggak ada orang haji, nggak ada yang sebutan haji, nggak ada. Yang haji ya haji, nggak dipanggil Pak Haji atau apa. Seandainya orang itu harus dipanggil Pak Haji, lalu Rasulullah ini disebut apa? Haji Nabi Muhammad, seperti itu. Enggak kan, karena di kampung saya ada. Saya ini sudah haji, kenapa kamu nggak panggil saya haji gitu. Maka dari itu, agar saudara-saudari itu lebih cerdas lagi ya, antara orang yang belum haji atau tidak berhaji sama saja, seperti itu. Oke, kita lanjutan ke haji yang tadi ya, saudara-saudari. Jadi orang yang sudah pulang dari haji masih mempunyai kesenangan yang menyimpang dari ajaran Islam, ketahuilah bahwa haji itu macam ini menyimpang dengan apa ya, tuntunan yang
sebenarnya kan seperti itu. Di samping itu juga, kian hari, minat, mempelajari agama Islam, terus berkurang, tidak sedikit orang tua yang cenderung biasanya ya, yang cenderung, memasukkan sekolah dengan tujuan utama itu anaknya di masa depan akan datang bisa terjamin kehidupannya dan tidak sedikit orang juga bicara tentang Islam. Akan tetapi dirinya tidak mau, mengamalkannya, bahkan di antaranya halal dan haram seperti itu. Sudah bercampur baur, bahkan kadang-kadang pula hukum itu begini, disesuaikan dengan adat. Nah, adatnya di sini seperti ini, jadi harus begini gitu. Jadi adat itu kadang-kadang dicampur baukan dengan syariat Islam itu jangan, nggak boleh ya. Adat ya adat, syariat Islam. Karena di kampung saya ya juga ada seperti itu. Oh, adatnya di kampung saya seperti ini. Lah, tapi kita itu kan orang Islam gitu loh. Misalkan kita harus menyembah pohon misalkan ya kan, misalkan kita harus menghormati batu misalkan, misalkan kita itu harus, buang makanan di lokasi itu misalkan. Nah, itu nggak boleh, jangan dicampur aduk dengan syariat Islam antara, eee, adat itu tadi seperti itu saudara. Jadi orang sekarang itu memang ya sulit dikendalikan. Padahal seharusnya orang zaman sekarang itu lebih lebih ngerti daripada orang dulu ya seharusnya, karena sekarang kan ulama sudah banyak ya kan, pesantren di mana-mana sudah banyak. Nah, tapi di akhir-akhir ini justru itu gimana ya, banyak orang yang berpaling, banyak orang yang menjauh seperti itu. Nah, sesuai dengan temanya itu kalau orang itu kalau sudah jauh dari syariat Islam, jadi ya seperti itu nanti jadinya kan seperti itu. Nah, mari kita resapi bersama apa yang akan terjadi ke depannya ya kan. Karena kalau saudara-saudari itu sudah melihat dari dunia dari dunia maya kan banyak ya, banyak yang joget-joget gini ya kan. Kadang-kadang mulut bersolawat tapi hati tidak mengamalkan. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi kalau bersolawat itu walaupun tidak berirama, walaupun tidak bergoyang, tidak berdendang, itu lebih khusyuk ya. Jadi marilah kita belajar ke ajaran lama ya, jangan mengikuti ajaran yang baru, karena ajaran yang baru itu seakan-akan, "Oh boleh begini," "Boleh," katanya, daripada tidak katanya. Nah, itulah yang membuat orang itu bodoh gitu loh. Jadi enggak seperti itulah. Jadi mari kitalah, ibaratkan kita sholat itu khusyuk kan, seperti itulah. Marilah kita berzikir, enggak boleh berdendang. Kadang amin sekarang kan sudah banyak tuh. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Seakan-akan amin sekarang itu sudah nggak ada rasa penyesalan. Hilang, karena apa? Dalam nadanya amin sekarang itu sudah dibuat-buat. Seakan-akan itu dia itu mempasih-pasihkan nada dan syair seperti itu. Jadi untuk itu saudara-saudari ya, marilah kita kalau orang dulu ya di masa kecil saya melihat kakek saya ketika bermunajat kepada Allah itu, sampai-sampai itu tidak terasa air matanya membasahi. Itu bukan di tempat umum. Kalau misalkan orang sekarang berdoa di tempat umum lalu mengeluarkan air mata, saya tidak heran. Karena apa? Itu bisa sudah kemungkinan besar orang itu mencari perhatian dari jamaah kan seperti itu. Misalkan dia berdoa, "Wah Imam Listi Allah, wah Imam Listi Allah, barikumullahu fa anda tufakun, wah kayakan saudara muslimin, umat muslim ya Allah, ampuni dosa," sampai nangis-nangis. Itu sudah. Kalau anak kecil mah
nggak bisa dibohongin. Justru yang bisa dibohongin orang tua. Wah, kiainya khusyuk itu katanya. Nggak seharusnya demikian juga ya saudara. Nggak usah berlebihan. Tapi ketika kita mengaminkan, aminkan dari hati yang paling dalam, sesali apa yang telah kita perbuat. Itulah dalam amin. Jadi dalam amin itu bukan hanya sekedar amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu kan sudah ada nada lagunya. Jadi sehingga hati itu nggak ada penyesalan, tidak tersentuh sama sekali seperti itu. Jadi maka hidup di akhir zaman ini, saudara-saudari saya rasa tidak perlu diceritakan ya, ketika orang itu berparas cantik, tubuhnya molek, masih muda ya kan, dia pakai jilbab, pakai baju street, pakai celana street, dia goyang di depan kamera. Apa katanya setan? Ah, inilah bagian saya nanti di neraka, akan jadikan jembatan. Naudzubillahi min dzalik. Jadi hidup di akhir zaman ini ya, perlu diketahui saudara-saudari, marilah kita tingkatkan iman, perbanyak kita itu menyampaikan ayat mengaji Al-Quran, tapi jangan membaca Al-Quran ya. Saya tidak pernah menyampaikan kepada orang-orang yang dekat dengan saya ya. Saya kalau menyampaikan daripada nganggur, ngaji, jangan membaca. Apa bedanya Pak antara membaca dengan mengaji katanya? Nah, ya perlu diketahui saudara ya. Kalau kita mau membaca Al-Quran, maka ya ketika kita membuka mushaf Al-Quran itu yang didapat itu tulisan. Kenapa? Niatnya kita membaca. Tapi ketika kita niatnya mengaji, maka ketika kita itu membuka mushaf Al-Quran, yang kita dapat itu adalah ayat Allah. Jadi ayat dengan tulisan itu beda. Maknanya beda ya, antara tulisan dan ayat. Nah, kalau niatnya kita ngaji, kita itu setelah mengaji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, shadaqallahul adzim. Ketika orang niatan mengaji, maka dalam kajiannya itu mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang itu mengaji, ya tidak sedikit juga di luaran sana ya, pasti adalah di sekitar saudara. Ketika orang itu ngaji, niatnya membaca Al-Quran, dia suaranya dipasih-pasihkan, dienak-enakan, ya kan? Ternyata apa yang dia dapat? Yang dia dapat adalah kesombongan. Karena dia ingin dipuji oleh orang lain. Sedangkan katanya Allah, pujian itu milikku, bukan untuk makhluk di muka bumi, seperti itu. Jadi maka dari itu kita belajar dari sekarang bagaimana ngaji yang benar, bagaimana kita itu beragama Islam. Orang beragama Islam itu tidak boleh menghina agama lain, tidak boleh menjelek-jelekan agama lain. Itulah Islam. Itu baru orang Islam namanya. Tapi kalau ada orang Islam dalam ceramahnya itu masih menyinggol agama lain, menyindir agama lain, atau menyindir bahkan sesama orang Muslim sekalian. Itu udah bahayanya. Sekarang ini banyak orang Islam sesama Islam saling menjelek-jelekan. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan seperti itu. Dan kalaupun misalkan ada hadisnya misalkan, mungkin itu hadisnya hadis palsu. Nah, walaupun hadis palsu itu dicari di kitab yang palsu, yang nggak ada. Kenapa? Karena hadis itu karena saking palsunya seperti itu. Jadi kita sebagai orang Islam tidak boleh dalam ceramahnya, dalam kajian, menggoblok-goblokkan orang, ya kan? Karena sekarang itu banyak ceramah yang ngawur, goblok, paseh kalau bilang goblok nggak boleh, ya kan?
Seharusnya ulama itu tahu, kiai itu tahu, hukumnya kita itu hidup berlebihan juga nggak boleh kan gitu kan. Walaupun ada hadis katanya ulama harus kaya. Yang dimaksud harus kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya ilmu, kaya akhlak, kaya ilmu pengetahuan, seperti itu. Agar kita itu menjadi panutan yang kokoh, agar jamaah itu apa ya, tidak ikut goyang. Misalkan ya, kalau ulamanya goyang, jamaah pasti goyang. Susahkan orang yang menyusahkan kepulangan Habib Rizik. Hinakan orang ya Allah yang menghinakan Habib Rizik. Lecehkan orang ya Allah yang melecehkan Habib Rizik. Kami mohon keadilan-Mu ya Allah. Hancurkan, binasakan Allah. Ciptaan musisi Mulyono, channel Ngopi Koplak. Menulis umat akhir zaman Pasti goyang. Karena apa? Ulama itu ibaratkan supir, atau supir sepur kek, mau supir truk kek, mau supir bus kek, mau supir kapal kek, mau menjadi supir pilot kek. Seperti itulah. Nah, kalau supirnya itu main-main lalu tergelincir, maka jamaah penumpangnya ikut tergelincir. Nah, seperti itu saudara-saudari. Jadi maka hidup di akhir zaman itu kita ini ya harus hati-hati. Karena apa? Ya sekarang ini mah lihat aja ya ke depannya ini. Karena ke depannya ini belum kita tahu. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok aja tidak tahu. Bahkan nanti yang terjadi itu semua menjadi rahasia Allah. Maka dari itu kadang-kadang orang itu karena cintanya dengan ulama ya, karena cintanya sampai-sampai para santrinya itu patut kepada kiainya ya kan. Sama kiainya diperintah begini misalkan, wahai santriwati, jam segini nanti kamu harus ke ruangan saya. Kalau kamu tidak datang nanti kamu nggak dapat syafaat atau nggak dapat pahala misalkan, atau kamu dimasukkan ke neraka misalkan. Akhirnya santrinya ikut santriwati. Terjadilah hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena apa? Setan itu datang, Pak Yai, gitu. Jadi kiai itu juga manusia, maka hati-hati ya. Jadi apakah kiai nggak punya maksiat? Punya, sama saja ya. Punya, kalau bicara maksiat punya. Jadi kalau maksiatnya kiai, maksiatnya kita sebagai orang biasa, kalau tidak dilindungi, tidak ditutupin oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu di hadapan Allah itu semuanya orang itu sama, tidak ada perbedaan, seperti itu. Jadi teman-teman, ini waktunya sudah cukup ya. Jangan lupa ngopi dulu ya, karena ini memang namanya ngopi koplak. Jadi sambil ngopi itu ngolah pikir gitu teman-teman ya. Jadi sambil ngopi sambil ngaji kan gitu. Jadi untuk itu saudara-saudari, hidup di zaman ini marilah kita itu lebih banyak diam diri. Maksudnya banyak diam diri nih gini. Jangan bicara yang bukan-bukan kalau tidak sesuai fakta. Karena fitnah di dunia maya itu luar biasa ya. Banyak banyak berita-berita hoax seperti itu. Jadi nggak perlu didengarin yang seperti itu. Adu domba, yang presidennya gini, yang gini, aduh, nggak karu-karuan ya. Jadi sudah gelombangnya itu ya seperti orang berselawat itu. Ho. Jadi apa ya? Selawat sekarang itu ada ho-ho-nya, terus ada selawat zaman sekarang itu ada iwak peyeknya, ada lontong sate, itu selawat zaman sekarang. Jadi kelak hauduka solfil mubarrad dirduna yaman nusur, jangan harap-harap dari syafaatnya kanjeng Nabi. Karena apa? Selawatnya di dunia kan ho. Bukan sallallahu ala Muhammad. Bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi dicampurin. Nah, itulah kalau syariat sudah ditinggal, maka jadinya umatnya seperti itu, kelak menjadi umat yang dilaknat. Makanya akhir-akhir ini banyak gempa bumi, ya kan? Banyak gempa bumi, peperangan sampai sekarang belum selesai. Karena apa? Sholawatnya aja digoyang. Jadinya dunianya juga ikut berenang. Seperti apa sih contohnya? Kenapa bumi ini digoncang oleh Allah? Apakah benar ini semua karena sholawatnya, orangnya yang bersolawat ikut bergoyang? Nggak percaya? Dengarkan
lagu yang satu ini yang diciptakan oleh musisi Mulyono. Umat akhir zaman bersolawat. Ciptaan musisi Mulyono, channel Ngopi Koplak. Shollu ala Nabi. Shollu alaihi. Shollu ala Nabi Muhammad. Shollu alaihi wasallam. Umat akhir zaman bersolawat sambil bergoyang. Asyik katanya kalau bersolawat ada musiknya. Namun wahai saudaraku, dengarkanlah nasihat. Jangan sampai lupa batas, jangan sampai berbuat maksiat. Berdendang boleh dengan hati yang tetap beriman. Bersolawatlah dengan penuh kemuliaan. Jangan hidupmu dipenuhi dosa dan kemaksiatan. Takutlah kepada Allah, mohon ampun dan keselamatan. Beri nasihat kajian Ngopi Koplak. Ngolah pikir karo pengajian agar hati tak tersesat. Belajar syariat, perbaiki niat. Berdoa kepada Allah, semoga hidup penuh manfaat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ayo bersolawat dengan hikmah agar mendapat syafaat dari Rasulullah. Ayo bersolawat dengan cinta, semoga selamat dunia dan
ngopi kopla, dengerin kajian, ngolah pikiran. Musisi Mulyono, pencipta lagunya. Amin, ya Rabbal Alamin.